Ini yang saya mau bahas simpel saja, 2 hal yang perlu diingat dan dilakukan oleh orang percaya. Yesaya 55 ayat 6 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Saya senang baca firman dengan banyak versi Bapak Ibu. Dikatakan demikian, jadi carilah Tuhan sebelum terlambat. Stop sampai sini dulu. Firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada setiap kita, jadi carilah Tuhan sebelum terlambat. Jangan cari Tuhan kalau udah bangkrut dulu Bapak Ibu. Jangan cari Tuhan kalau udah sakit dulu baru cari Tuhan. Jangan cari Tuhan kalau rumah tangga lagi gugat-gugatan dulu baru cari Tuhan. Ada banyak orang percaya hidupnya mencari Tuhan ketika dia dalam keadaan posisi titik terendah. Usahanya begitu-begitu saja, rumah tangganya seperti di neraka, sakitnya gak sembuh-sembuh, dia getol sekali cari Tuhan. Ketika keadaannya berubah, ekonominya berubah, status sosialnya berubah, dia lupa sama Tuhan yang telah mengangkat hidupnya, yang telah memberkati hidupnya untuk menjadi sesuatu yang berarti. Bukan hanya bagi Tuhan, tetapi juga bagi banyak orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak pengusaha cari Tuhan ketika bisnisnya udah mentok. Salah enggak? Enggak salah. Terlambat enggak? Enggak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Tetapi harganya terlalu mahal. Kalau kita bisa bayar 10.000, kenapa kita harus berani bayar 1 juta? Yang belum tentu disembuhkan, yang belum tentu ditolong. Halo, Bapak Ibu, mulai hari ini semua yang dagang, apapun dagangan saudara, itu berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itu dihargai oleh Tuhan. Saudara mau pengusaha plastik ke, aqua gelas ke, pengusaha tinggi ke, Tuhan ada sertanya. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertainya. Karena kita anak kesayangannya, kita biji matanya, kita milik kepunyaannya yang seutuhnya disayangi oleh Tuhan. So hari ini firmannya jelas, simple, padat. Carilah Tuhan sebelum terlambat. Sebelum rumah tangga kita pecah. Sebelum suami kita selingkuh, Bu. Sebelum anak-anak kita jatuh dalam narkoba, pacaran sama sesama jenis dan lain sebagainya yang kita nggak kepingin itu terjadi. Cari Tuhan for the first. Cari Tuhan dulu. Dari Sukabumi cari Tuhan. Dari Cirebon cari Tuhan. Dari Manado cari Tuhan. Can you imagine kayak gak ada gereja di sana. Dari Papua cari Tuhan. Dari Belanda cari Tuhan. We honor you, sir. Banyak. Meskipun come and go, I don't care about that. Aku gak peduli saudara mau datang dan pergi. Yang aku pedulikan bersama seluruh tim penggembala di tempat ini, melayani saudara dengan hati yang tulus. Orang bilang banyak sama, wah Pastor Verona tuh pendeta bodoh. Mau aja doain orang sakit, habis sakit, bye. Ya itu urusan dia, bukan urusan gue. Kenapa harus gue emosi? Betul gak? Bener gak? Yang penting saya tanam benih yang benar. Sekecil apapun benih yang saya tanam, saya tahu kelak benih itu akan pecah, bertumbuh, berakar, berbuah. Dan saudara akan lihat, tinggal waktu sedikit lagi. Saudara nikmatilah duduk di bangku yang seperti ini. Karena kelak ke depan kita akan berjarak dan berjauh-jauhan. Oke? Sebagai gembala sidang saya bilang sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Nikmati kursi yang 300 ini mumpung kita masih dekat. Nanti kelak beberapa tahun ke depan, Bu Yayu, jauh di sana. Kalau kursinya sudah menjadi 2-3 ribu, Bu Yayu, Pastor. Halo, Bro Gilbert jauh di sana, Cimeri jauh. Kalau sekarang kan enak datang langsung gini, Pastor Verona, halo. Nanti ketika kita membangun gereja Holy Spirit Arena, saudara akan bayangin kita akan bangun 2.500 kursi, 3.000. Kita akan bangun Megah Tower dalam anugerah Tuhan. Kita pasti akan berjarak. Tetapi tugas saya sebagai gembala,
mengajak setiap domba penggembalaan ini mencari Tuhan untuk yang pertama kali. Mencari duit salah nggak? Nggak salah Bapak Ibu. Yang menjadi salah mencari duit lupa Tuhan. Bekerja salah nggak? Harus. Karena firman berkata orang yang nggak kerja jangan makan. Belajar dari semut. Betul? Nah saudara nggak salah cari kesembuhan di KKR. Nggak salah. Selama pusat dari yang saudara tuju adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara minta diberkati nggak salah. Selama saudara mintanya sama Tuhan. Saudara dengar jangan terjebak dengan fenomena keributan yang ada di sosial media. Pendeta satu dengan pendeta yang lain, gereja satu dengan gereja yang lain. Saudara tertanam di tempat ini. Saudara diberikan nilai-nilai oleh Tuhan di tempat ini. Nilai yang tidak suka cari sensasi, nilai yang tidak suka menyerang siapapun, dan lain sebagainya. Harus hidup ya, harus hidup. Dan yang kedua, panggillah dia sekarang selama apa? Karena Tuhan tinggal dalam kita. Roh Tuhan, roh Elohim itu tinggal dalam hidup saudara. Amin. Sebenarnya kalau kita sadar, kita gak perlu penumpangan tangan pendeta. Sebenarnya kalau kita sadar, ada roh yang besar di dalam hidup kita. Roh Kudus, ini baitmu, sembuhkan aku. Pasti sembuh. Pasti saudara. Saya kurang lebih sudah 20 tahun lebih melakukan ini Bapak Ibu. Sebagai seorang anak Tuhan dan sebagai seorang pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Masa muda saya kehilangan karena saya harus mengikuti Tuhan. Sampai hari ini. Tapi saya tidak pernah menyesal. Saya kehilangan teman waktu masih muda. Tapi hari ini saya punya banyak teman dari Tuhan. Waktu saya putuskan diri saya 20 tahun lalu menjadi pendeta, saya ditinggalkan banyak keluarga saya. Tapi 20 tahun kemudian, Tuhan kasih ribuan keluarga baru buat saya. Orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan. Apalagi dikatakan panggillah dia sekarang selama ia dekat. Ia dekat ada di hati kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara lagi direndahin orang, saudara lagi dijelekin orang, saudara sedang direkayasakan hidupnya sama orang lain, saudara gak perlu kayak selebriti, melawan, membalas, klarifikasi, bikin video TikTok, bikin reel Instagram untuk melawan orang yang menyakiti kita. Gak perlu. Kita cukup taruh tangan di dada. Roh yang ada di dalamku pasti menolong aku. Pasti akan membenarkan aku. Seperti fajar di pagi hari. Demikian kebenaran Tuhan terbit atas hidupku. Amin.